Sobat Rover semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sedang dalam kondisi yang sehat semua ya. Amin. Oke, langsung aja kali ini Lun bawain segmen podcast yang luar biasa banget buat Sobat Rover semua nih. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau nggak mau kalian harus mau tahu ya. Jadi kali ini Lun bawain segmen tentang pengaruh individu dan kelompok referensi. Sobat Rover tahu nggak sih kalau suatu individu maupun kelompok bisa mempengaruhi seseorang dalam mengekspresikan sebuah nilai. Hal inilah yang dapat membuat konsumen lebih mudah dalam menentukan pilihannya akan sebuah produk. Tentunya hal ini didukung dengan adanya beberapa faktor. Nah, Sobat Rover udah tahu nggak nih faktor apa aja yang bisa mempengaruhi tentang pilihan seorang konsumen akan sebuah produk? Pasti belum kan? Nah, nih Lun kasih tahu ya, faktor yang pertama itu faktor pribadi, yang merupakan minat dan pendapat seorang konsumen. Bisa berasal dari usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lainnya. Jadi faktor ini nih berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena kita kan punya pendapat dan minat sendiri-sendiri ya, dan setiap orang tuh gak semuanya punya pendapat dan minat yang sama. Jadi faktor pribadi ini cenderung ke diri kita sendiri. Oke, yang kedua ada faktor psikologis, yang merupakan respon dan sikap seseorang konsumen terhadap kampanye pemasaran kita dan kebutuhan mereka sebagai konsumen. Terus yang ketiga ada faktor sosial, yang dipengaruhi oleh lingkungan, media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan. Nah, ini nih faktor yang menurut Lun paling relate sama kita saat ini. Kenapa? Karena kita sekarang ini bergantung sama yang namanya media sosial. Bener nggak Sobat Rover semua? Bener kan? Nah, sekarang nih, kalau kita lihat di media sosial, kadang kita tuh ikut kepengen gitu ya sama apa yang mereka punya. Contoh, ada yang punya mobil mewah, barang branded, terus apapun itu yang mewah, entah gaya hidupnya atau mungkin perlengkapan hidup gitu ya. Kadang-kadang kita jadi, kepengen nih punya ini gitu. Dan ya siapa sih yang gak kepengen dengan kayak gitu kan. Apalagi kalau semisal udah liburan tuh, waduh, itu udah menggugah iman banget buat iri gitu ya. Dan ya ini nih yang beneran ngaruh sama kita, yang akhirnya bikin kita pengen ikutan gitu kan, biar ikut pengen naik kelasnya lah gitu, biar gak gini-gini aja gitu. Dan mungkin juga kadang kita iseng, biar orang lain ikutan iri gitu ya. Tapi kalau kita niatnya begitu, mending gak usah, soalnya itu ria namanya, gak boleh. Mending kita berpositifnya aja. Dengan kita yang termotivasi dengan adanya hal seperti itu, ya jadi kita bisa jadi orang yang sukses dong. Contohnya nih, bisa rajin lebih nyari duitnya gitu, bisa lebih rajin. Mungkin ya doanya, ibadahnya, ya kan bisa jadi. Jadi kita berdoa nih, bukan cuma nyari duit nih. Otomatis Tuhan insya Allah ngabulin dong. Dan dengan adanya itu mungkin kita bisa jadi lebih, bisa nih aku naik kelasnya dengan cara yang seperti ini gitu. Terus yang terakhir nih, ada faktor budaya yang dipengaruhi oleh nilai ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga dan komunitas, serta kelas sosial. Jadi kalau ini nih pemikiran dari bareng-bareng ya, kepercayaan dari kelompok kita atau keluarga kita tuh kayak mana ya kita ikut gitu. Nah terus apa sih manfaat dari adanya perilaku konsumen itu? Jadi Sobat Rover semua nih, selain untuk mengembangkan dan memperbaiki suatu produk, ada pula manfaat lain dari perilaku konsumen yang digunakan sebagai analisis produk. Yaitu yang pertama, memahami perbedaan berbagai konsumen. Yang kedua, merancang program marketing yang sesuai. Yang ketiga, memprediksi tren pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing sebagai kompetitor. Dan yang kelima, meningkatkan consumer service.
Terus, apa sih informasi yang bisa kita dapatkan dari semua ini? Masa sih kita udah analisis ini itu, tahu ini itu, tapi kita nggak dapat informasi apa-apa? Itu nggak mungkin. Tentunya kita dapat informasi dong. Yang pertama nih, dari adanya analisis campaign, ini bisa mengetahui campaign kita berhasil atau tidak dalam mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk. Kita bisa tahu nih, jawaban dari perilaku konsumen gitu. Kira-kira berhasil nggak nih campaign tadi kita? Berpengaruh nggak sih ke mereka gitu? Terus yang kedua ada analisis pendapat konsumen terhadap produk kita. Jadi tuh kita ada produk, terus otomatis haruslah kita dengerin komentar mereka, pendapat mereka. Masa kita nggak mau nanti produk kita nggak berkembang dong, nggak tambah bagus dong ya kan. Jadi ini tuh penting ya. Jadi kita tuh keluarin sebuah produk, sebuah barang tuh ya harus siap dapat kritikan, dapat masukan. Kalau semisal anti kritik, anti komen, sama aja. Kalian bakal di situ-situ aja gitu ya. Terus yang ketiga nih, segmentasi atau pengelompokan pasar. Dengan studi ini dapat membantu menyusun kelompok konsumen yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Nah, selain yang 3 tadi di atas, ada juga yang lain loh Sobat Rover. Kamu juga bisa mengembangkan produk yang tepat untuk kelompok-kelompok yang sudah ada. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki motivasi yang berbeda ketika melakukan pembelian. Nah, tadi lo udah singgung kan di atas kalau semisal setiap orang, setiap kelompok itu punya pendapat yang beda-beda, minat yang berbeda-beda. Nah, terus apa aja sih tipe-tipe perilaku konsumen itu? Kan tadi katanya beda-beda gitu ya. Otomatis gak semuanya sama. Tentu. Jadi yang pertama nih, perilaku membeli yang kompleks. Mikirnya itu panjang banget kalau mau beli sesuatu atau pakai sesuatu tuh. Pasti mikir, overthinking dulu, nyari tahu sana sini gitu. Coba, Sobat Rover ada juga nggak nih yang kayak gini? Pasti ada ya. Kalau lo sendiri sih sama aja kayak gitu. Pasti mikir-mikir panjang gitu ya. Apalagi kalau masalah skincare. Aduh, mikirnya lama bro. Mikirnya lama. Takutnya ada yang salah beli gitu kan. Gitu. Terus yang kedua nih, perilaku membeli yang mengurangi perbedaan. Gak bisa ngebedain antara produk A sama B. Menurut mereka ini sama aja. Yang ketiga atau yang terakhir ada perilaku pembeli yang telah terbiasa. Semisal nih, beli produk A, ya bakal produk A terus lamanya gitu. Sampai produknya gak ada pun dia bakal berusaha nyari produknya itu. Sobat Rover semua pada yang mana nih? Yang beli itu pikir-pikir kah atau sama aja lah gitu, sama aja. Atau mungkin yang belinya ini ya ini terus gitu. Kalian yang mana? Atau ada yang lain nih? Coba komen ya nanti. Nah, Sobat Rover semua, mungkin itu aja podcast yang bisa Lun bawain kali ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Lun pamit undur diri dan sampai jumpa semua. Dadah!